Berada pada dua kubu yang berbeda, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dan Mahfud MD saling bersilang pendapat hukum. Mahfud MD yang juga Cawapres 03 dalam pembacaan sidang perdana menyebut Yusril sebagai mahaguru hukum tata negara yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah mahkamah kalkulator yang hanya berfokus pada angka dalam menangani sengketa Pilpres. Lebih lanjut, Mahfud mengutip Yusril mengatakan, menjadikan MK sebagai lembaga kalkulator adalah pandangan lama yang telah diperbarui hingga kini. Yusril Iza Mahendra yang membacakan pembelaannya sehari kemudian membantah semua pernyataan Mahfud. Menurut Yusril, kutipan Mahfud di atas pernyataan tahun 2014 itu sudah tidak relevan karena undang-undang yang dijadikan objek pendapat saat itu sudah berubah. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judicial activism banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara. Yusril juga membantah pernyataan Mahfud yang mengatakan bahwa sengketa yang diajukan paslon 03 bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam menyelamatkan masa depan. Menurut Yusril, pendapat Mahfud itu hanya narasi yang dibangun untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan mencari jalan kemenangan bagi paslon 03 Ganjar Mahfud. Akan bacakan, kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Mahaguru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Mahfud MD tampak kehabisan amunisi hukum sehingga harus mengutip pendapat lawannya Yusril Iza Mahendra untuk menguatkan gugatan yang dilakukannya. Namun sayangnya, kutipan itu ternyata tidak relevan karena pendapat yang dilontarkan pada tahun 2014 itu telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perubahan undang-undang.
Pakar hukum yang tidak bisa melihat perubahan hukum ibarat pacar yang ketinggalan kereta. Hukumnya sudah berubah, pendapatnya masih yang dulu. Jadi, tidak relevan lagi. Prabowo Gibran, Man of Our Time.